Bapak dosen, saudara dan yang saya hormati dan teman-teman sekalian, perjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya dari kelompok pertama, saya Saiful dan Johan Wahyudi. Hari ini akan sedikit mempresentasikan tentang metodologi studi Islam. Dan dan ini sedikit ada ada ilham atau ada ide ada sedikit ada masukan bapak dosen gimana caranya agak cantik gitu ya tampilan gitu. Menurut saya sih udah cantik gitu. Cantik daripada dia lah. Waduh, beda ya. Nah, ya sedikit meskipun ini perjuangan luar biasa. Oh, masya Allah. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mencoba presentasikan yang pertama, metodologi studi Islam. Ya, adapun judulnya sekarang yang akan kita bahas adalah tentang pengertian, posisi, urgensi, tujuan, sasaran, paradigma, pendekatan dan metode studi Islam. Boleh dilanjut? Nah, hari ini kita akan membahas ibarat usaha itu kita masih dalam promosi. Seperti kita sedang mengkaji atau mengetahui seperti pengertiannya, tujuannya apa gitu, ya, usahanya apa di bidang apa gitu. Nah, seperti hal sekarang ada metodologi studi Islam. Dia memang saya pusing jadinya. Nah, ya, adapun pengertian dari metodologi studi Islam itu yang pertama kita akan bahas tentang metodologi, ya, terdiri dari dua kata, itu metos dan logos atau metode, ya, yang artinya cara, dan logos artinya ilmu. Nah, dan kedua kosakata itu bisa bila digabungkan menjadi metodologi, yaitu mempunyai ilmu atau cara jalan dalam memahami sesuatu. Nah, baik, lanjut ke bawah sedikit, yang terlalu besar jadi pusing di depan. Nah, baik. Kemudian study, ya, yang tadi metodologi, sekarang study. Baik, study berasal dari bahasa Inggris, itu study artinya mempelajari atau mengkaji. Islam berasal dari bahasa Arab, aslama yuslimu Islam, artinya selamat atau berserah. Kemudian jika disatukan, metodologi studi Islam adalah ilmu yang berisi cara dan jalan untuk memahami kajian Islam secara ilmiah dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang holistik dengan tujuan utama sebagai rahmatan lil alamin. Nah, boleh lanjut teman-teman? Nah, kemudian apa kedudukannya atau posisi metodologi studi Islam ini? Ya. Nah, yang pertama, agar mampu setiap mahasiswa bisa memberikan pedoman dan pegangan dalam hidup dalam umat beragama Islam. Yang kedua, agar tetap menjadi seseorang yang mampu bertanggung jawab, berilmu, bersosial tinggi, dan mampu menjunjung dan membela agama Islam. Lanjut. Kemudian yang terakhir itu sebuah ilmu yang dapat dipergunakan untuk kajian Islam. Tentu teman-teman sekalian, di metodologi studi Islam ini kita akan membahas tentang agama-agama nanti, yang berbagai macam metode studi Islam dan lainnya. Baik, itu paparan dari saya. Sedikit mungkin nanti akan ada tambahan dari teman saya. Silakan. Baik, tadi kita sudah dengarkan paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful mengenai metode pendidikan Islam. Ya, apa itu metode, apa itu metode dan logos. Ya, itu tadi Bapak Saiful telah menjelaskan. Kembali kita kepada urgensi metodologi studi Islam. Jadi urgensi metodologi studi Islam di sini diarahkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengetahui proses sentrifugal dan sentripetal. Apa itu sentrifugal dan sentripetal? Nanti kita akan bahas bersama-sama dari Islam dan masyarakat. Jadi apa itu sentrifugal dan sentripetal dari Islam dan masyarakat? Ya. Kemudian yang kedua adalah studi Islam
urgensi dan signifikasi dalam konteks untuk memahami cara mendekati Islam baik pada tataran realitas empirik maupun normatif doktrinan secara utuh dan tuntas. Kemudian yang ketiga itu kepada studi Islam bergerak dengan mengusung kepentingan untuk memperoleh pemahaman yang signifikan terhadap persoalan hubungan normativitas dan historitas. Baik, dari urgensi tersebut kita lanjutkan kepada tujuan metodologi studi Islam. Di sini tujuan metodologi studi Islam yang pertama untuk memberikan alat berpikir kepada mahasiswa. Ya, alat berpikir kepada mahasiswa itu apa? Ya kan? Jadi itu adalah dalam mempelajari Islamic Studies guna mendapatkan hasil kajian yang sistematis. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Kemudian yang ketiga, dijelaskan bahwa untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam. Ya. Jadi dalam tujuan tersebut kalau kita bahas dalam hadis arba'in innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mar'atin yankihuha. Jadi begitulah, ketika tujuan kita kepada Allah dan Rasul, maka ilmu yang kita dapat adalah Allah dan Rasul. Tetapi kalau tujuan kita untuk dunia atau wadon, maka dunia itu dan wadon itulah yang akan kita dapatkan. Nah, itu cara metode kita. Bagaimana? Seperti tadi dosen kita memberikan clue tentang 100 roti dan 5 hari expired. Nah, itu logika yang kita kembangkan ternyata berbagai macam, ya, baik sosialnya, pribadi, atau yang penting bagaimana caranya kita bisa mereintroduksikan 100 porsi roti tersebut dan memanfaatkan 5 hari yang harus expired, kita bisa buat lebih dari 5 hari tersebut. Ya, jadi dari tujuan metode Islam, metodologi studi Islam ini tadi yang pertama kita sudah bahas untuk memberikan alat berpikir, kemudian yang kedua mempelajari secara mendalam hakikat Islam, ya, dan yang ketiga adalah mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip nilai dasar. Ini yang akan menjadi pegangan kita. Kemudian objek atau sasaran studi Islam, apa sih objeknya, gitu kan? Coba kita lihat tadi bahwasanya objek di sini adalah aspek atau sasaran keagamaan sebagai lembaga keagamaan dan menjadi landasan kehidupan dalam berperilaku. Ya, jadi dari aspek ini kita sudah jelas, gitu kan? Apabila kita dalam lembaga keagamaan, maka berperilaku sesuai dengan apa yang kita pelajari, ya, seperti aspek sasaran keilmuan studi. Keilmuan memerlukan pendekatan yang kritis. Nah, pendekatan yang kritis seperti apa? Kemudian pendekatan analitis seperti apa, dan pendekatan metodologi seperti apa. Kemudian yang keempat adalah pendekatan empiris, dan yang kelima adalah pendekatan historis. Ini yang kita sama-sama telah pelajari di semester 5 yang lalu, ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, di sini lanjutannya adalah metode studi Islam. Di dalam metode studi Islam ini sekurang-kurangnya kita mendapati 4 macam metode studi Islam. Yang pertama di situ kita lihat sama-sama, kita lihat ada metode diakronis. Apa itu metode diakronis? Metode diakronis adalah suatu metode yang mempelajari Islam dengan menonjolkan aspek sejarah. Nah, disitulah
ketika sejarah kita sudah pahami, maka metode yang akan kita pakai pun akan sejurus, akan aliran gitu kan, siratal mustaqim ya kan, pada jalan yang lurus. Kemudian ada metode sinkronis atau analistis. Apa itu metode sinkronis dan analistis? Ya, ialah metode yang mempelajari Islam yang memberikan kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelektual Islam. Nah, di sini nanti yang akan membentuk manusia itu sendiri dalam pemahamannya ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut kepada metode problem atau problem solving. Apa itu metode problem solving? Di sini juga kita jelaskan bahwasanya metode problem solving ialah metode yang mempelajari Islam yang mengajak untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Jadi ketika suatu masalah, kan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Begitu juga Allah pun memberikan ujian itu dengan solusinya gitu kan. Nah, inilah metode ini yang kita coba angkat dari ayat tersebut ya gitu. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan bahwasanya yang keempat adalah metode empiris. Sama-sama yang kita sudah pelajari pada semester 5 yang lalu, bahwasanya metode empiris ini dalam metode Islam, umat Islam mempelajari ajaran melalui proses aktualisasi dan internalisasi norma-norma dan kaidah Islam. Ya, ini yang menjadi undang-undangnya nanti kepada metode mempelajari Islam yang mengajak untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari satu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Kok sama ya? Jadi ya justru ini ada kaitannya ya. Ada kaitannya dengan problem solving. Nah, untuk selanjutnya saudara saya Bapak Ibu akan. Baik. Yang terakhir adalah kata terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya teman-teman sekalian. Baik, setelah kita menjelaskan tentang metodologi studi Islam, kali ini kita akan membuka sebuah, atau mungkin sebelum ke pertanyaan ada sesi mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-teman. Mungkin ada yang sudah membaca 2 atau 3 buku referensi tentang metodologi studi Islam ini. Baik. Ya, masukan untuk ini dulu PPT